about to unveil more of Himself to us. Lay hold of Him. Turn your eyes to Him. Lift up your voices to Him. And He will reveal to you His heart and His purposes. They will never, never end. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Come on, let's give Jesus the highest praise. Hallelujah, Jesus. All together now. And we will grow from glory to glory to glory. And we will tell the world about your story. And we will rise again for your kingdom's cause. And you will take us higher and higher and higher. So Jesus, come and fill us with passion and power. So we will rise again for your generation. Hallelujah. Let's just begin to pray in the Spirit. Oke, shalom Bapak Hallelujah. Ibu sekalian, selamat malam semuanya, selamat hari Minggu ya, selamat datang dan selamat bergabung dalam ibadah kesayangan kita, CLCC ya, pada hari Minggu. Dan oke, selamat datang ya Ibu Lydia Eka, Ibu Lince, semuanya, Pak Wongtir, Alin, semuanya sudah hadir ya, dan semua yang tanpa terkecuali. Oke, Bapak Ibu, mari kita akan mulai ibadah kita pada malam ini. Ibu Atanasia Pujiastuti Esti ya, Bu Ong Gyo Kim juga sudah hadir. Oke, kita akan berdoa dulu dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Atanasia dari kota Sidoarjo. Kepada Ibu Atanasia dipersilakan. Ya, shalom. Selamat malam Ya, semuanya. shalom. Sudah hadir pada ibadah pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terbukti pada malam hari ini Tuhan, Kau masih memberi nafas kehidupan pada kami dan juga kesehatan Tuhan. Dan kami dapat beribadah pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, persiapkan hati kami, sucikan hati kami Tuhan, supaya kami layak menghadap Engkau dan kami layak beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami semua akan mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan, dan kami siap beribadah, mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin, praise the Lord. Terima kasih buat Atanasia sudah menaikkan doa ya. Sebelum kita memulai ibadah kita malam ini, dan mari kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Yeti Sulistyo Rini dari kota Kediri, yang saat ini ada di Jakarta. Kepada Ibu Yeti dipersilakan. Terima kasih. Shalom Bapak Pendeta yang Shalom. terkasih. Shalom buat Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di malam hari ini. Maaf gelap-gelapan, biasa kalau malam jalan-jalan sama anak, jadi gelap-gelapan sedikit nggak apa-apa ya Bapak Ibu, yang penting jelas suaranya. Bapak Ibu, saya sebagai host di sini mau menyampaikan susunan acara ibadat gereja CLCC di malam hari ini. Untuk susunan acara ibadat gereja CLCC online via Zoom Minggu tanggal 13 Oktober 2024 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 20 waktu Hong Kong, pukul 13 waktu Jerman. Bapak Ibu semua yang terkasih, di sini host adalah Ibu Yeti Sulistyo Rini dari Kediri, 2 worship leader Pastor John Sarbunan MA, 3 pembicara Pastor John Sarbunan MA, 4 doa propotik dinaikkan oleh Ibu Lince dari Sidoarjo, 5 pengumuman Ibu Ong Gyo Kim
dari Sidoarjo. 6. Doa berkat Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. 7. Selesai. Bapak Ibu semua yang terkasih, susunan acara ibadat gereja CLCC di malam hari ini sudah saya sampaikan, dan sekarang saya kembalikan lagi kepada Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dipersilahkan. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa, Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri ya. Dan nanti sebelum firman Tuhan akan disampaikan, didoakan oleh Ibu kita terkasih, Ibu Lydia Eka dari Kota Sidoarjo di Surabaya Selatan. Oke, kita akan pujikan pujian ini bersama-sama bahwa benar Yesus Tuhan adalah segalanya bagi kita semua ya. Haleluya, di saat segala sesuatu yang kita butuhkan, yang kita perlukan, Yesus itu menjadi segalanya bagi kita semua. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Oke. Selamat malam Pak Lukas, sudah bersama kita dan teman-teman yang baru bergabung ya malam ini. Oke, kita pujikan pujian ini sama-sama ya. Bukan sesuatu yang tak pernah terpikirkan. Ku bersyukur, Kau ajaib bagiku, Yesus, Kaulah jawabanku, menjawab semua keraguanku. Yesus, Kau kemenanganku. Heran perbuatanmu di dalam hidupku. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Yesus Tuhan. Jawaban dalam hidup kita. Kami sembah Engkau Tuhan. Kau bukakan jalanku yang tak pernah terlihat. Kau lakukan sesuatu yang tak pernah terpikirkan. Ku bersyukur, Kau ajaib bagiku, Yesus, Kaulah jawabanku, menjawab semua keraguanku. Yesus, Kau kemenanganku. Heran perbuatanmu di dalam Yesus, Kaulah jawabanku, menjawab semua keraguanku. Yesus, Kau kemenanganku. Heran perbuatanmu di dalam hidupku. Heran perbuatanmu
perbuatanmu Tuhan, ajaib selamanya perbuatanmu Tuhan. Sebab tidak ada satupun rancanganmu yang gagal dalam hidup kami. Tidak ada satupun jalanmu yang gagal dalam hidup kami Tuhan. Kami berserah, kami bersyukur buat kebaikanmu. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Yesus, Kaulah jawabanku, menjawab semua keraguanku. Yesus, Kau kemenanganku. Heran perbuatanmu di dalam. Yesus, Kaulah jawabanku. Mau buat website tapi belum tahu mau hosting di mana? Dewa Web aja. Server Dewa Web menggunakan teknologi menjawab semua keraguanku. Yesus, Kau kemenanganku. Heran perbuatanmu di dalam hidupku. Mari bersama-sama kita mau nyatakan Yesus. Yesus, Kaulah jawabanku, menjawab semua keraguanku. Yesus, Kau kemenanganku. Heran perbuatanmu di dalam hidupku. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kami mau nyatakan heran perbuatanmu di dalam hidupku. Selalu heran perbuatanmu, selalu ajaib rancanganmu, selalu ajaib perbuatanmu Tuhan. Itulah yang menjadi alasan kami bertahan sampai hari ini. Lewati setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami tahu kami tidak pernah sendiri. Ada Yesus satu-satunya Tuhan yang menjadi jawaban atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mina under your wings, cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Tenanglah jiwa kami, tenanglah hati kami di dalam lindungan-Mu Tuhan.
menjadi doa setiap kami di hadapan Tuhan saat ini. Lingkupi kami Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu, lingkupiku, lingkupiku, amin, dengan sayap-Mu, naungiku, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, bersama-sama nyatakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya, praise the Lord. Amin. Kita tenang bersama dengan Tuhan Yesus ya. Haleluya. Oke, Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan di malam ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Ya, ya, shalom, shalom semua. Shalom. Shalom Pak John, shalom Shalom, teman-teman. Bu. Ya, Amin. Praise God. mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini kami masih bisa mengikuti Zoom di gereja CLCC Tuhan. Walaupun hawanya panas, kami Ya, tetap Yesus. bersyukur. Amin. Walaupun nanti hawanya nanti hujan, kita harus belajar bersyukur. Yes. Kalau kita bersyukur, Tuhan senang sekali. Berarti Amin. kita menghormati hasil karya Tuhan. Jangan Yes. banyak ngomel Tuhan. Tuhan pasti senang karena kita Amin. setiap hari bersyukur. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan urapi kami semua supaya kami sehat semua dan kami bisa mendengarkan. Tetapi tidak hanya bisa mendengarkan, tetapi harus melakukan. Terima Amin. kasih Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Lydia Eka untuk doa sebelum firman disampaikan ya. Malam hari ini luar biasa. Oke. Bapak Ibu sekalian, setelah firman Tuhan nanti kita akan adakan perjamuan kudus dan imani ya bahwa apa yang kita lakukan saat kita pegang roti di tangan kanan kita dan saat kita juga pegang anggur ya di tangan kanan kita, kita imani bahwa ini bukan roti biasa, tapi ini adalah tubuh daripada Kristus sendiri ya. Dan kita imani juga bahwa anggur ini bukan sekedar anggur biasa, tapi ini adalah darah dari Kristus Tuhan kita sendiri ya, Tuhan Yesus. Oke, baiklah teman-teman semua, dan
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke, selamat bergabung Bapak Frans Angki Kuara Emerin. Sudah bersama-sama dengan kita ya di malam hari ini. Oke, gimana Pak Frans Angki di sana? Aman? Baik, aman-aman, puji Tuhan, Pak Puji John. Tuhan. Pak Frans sehat ya? Sehat-sehat, Pak John. Oke, baiklah teman-teman semua. Wow, oke, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan di malam ini dan oke, nanti Ibu Atanasya ya memperdengarkan firman Tuhan buat kita semua. Haleluya. Dan setelah ini nanti Bapak Lukas Krisnanto akan berdoa buat kita ya. Oke, puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua di malam hari ini. Tuhan baik, bilang Tuhan Yesus sungguh baik. Amin ya. Apapun yang terjadi, tetap engkau berkata Tuhan Yesus baik. Ya, dalam segala keadaan, percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang indah atas kita semua. Oke, ada yang tahu malam ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? 582. Ya, benar sekali Pak Lukas. Wow, dahsyat ya. Kita sudah tiba di serial yang ke-582. Oke, mari kita akan lihat kita malam ini. Sebuah tema yang diangkat pada malam hari ini adalah haleluya. Oke, ini masalah signal agak sedikit mutar-mutar ya, tapi kita doakan supaya lancar semuanya. Haleluya. Oke. Ya, kita akan lihat tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah, pengurapan Roh Kudus ya. Kita semua tentunya membutuhkan yang namanya pengurapan Roh Kudus. Oke, kita akan lihat dulu nats Alkitab kita. Sebelum kita akan lihat nats Alkitab kita di malam ini, kita akan bertanya dulu sama-sama ya. Apakah benar ada kemuliaan Allah di dalam pengurapan Roh Kudus? Ada. Ada, pasti ya. Lalu bagaimanakah ada pengurapan Roh Kudus, kemuliaan Allah di dalamnya? Tidak ada. Jawabannya sudah pasti tidak ada ya. Oke, jadi kita sudah bisa membedakan kemuliaan Allah itu seperti apa dan ada di mana saja. Dan malam ini kita akan bicarakan tentang kemuliaan Allah dalam pengurapan Roh Kudus. Itu penting sekali ya dalam kehidupan kita sekalian. Oke, kita lihat dulu nats Alkitab kita untuk memahami rahasia ini, kemuliaan Allah dalam pengurapan Roh Kudus. Kepada Ibu Atanasya dipersilakan. Ya, selamat malam semuanya. Nats Alkitab 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Amin ya, dalam kemuliaan yang semakin besar. Oke, ini saya besarkan dulu supaya biar lebih enak dipandang, bisa dilihat lebih jelas lagi ya. Oke, puji Tuhan. Shalom Pak Wongtir. Tadi saya sudah menyapa belum ya Pak Wongtir? Puji Tuhan, Pak Wongtir ini orang yang setia dengan Tuhan ya. Dan ini juga jemaat lama, puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu. Jadi di sini kita bisa saling mengenal ya satu dengan yang lain. Oke, baik. Ya. Oke, mari kita akan lihat saudara sekalian ya. Oke, doakan supaya semuanya lancar. Oke, tadi sudah ya diperdengarkan ayatnya ya. Ini ayat yang tadi kita bicara tentang kemuliaan Allah dalam pengurapan Roh Kudus. Oke, dan saudara kita akan lihat bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam pengurapan Roh Kudus. Katakan amin ya. Nah, tugasnya apa pengurapan Roh Kudus? Mengubah kita menjadi serupa dengan gambaran. Gambaran siapa ini, saudara? Gambaran kemuliaan yang semakin besar. Tentu gambaran kemuliaan ini adalah kemuliaan Tuhan di dalam diri kita semakin besar. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Itu karena pekerjaan dan pengurapan Roh Kudus. Ya, saudara, contoh Daud sejak diurapi Tuhan. Alkitab berkata sejak hari itu dan seterusnya Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Dan kemanapun Daud pergi, dia selalu mengalami penyertaan Tuhan. Karena Tuhan menyertai dia, dia selalu mengalami kemenangan. Ya, pengurapan itu juga berhubungan dengan kemenangan.
Namanya kemenangan pasti orang itu menghadapi peperangan. Di dalam peperangan pasti ada musuh, ya, suka tidak suka, mau tidak mau, siap tidak siap, percaya tidak percaya, saudaraku ya. Saudara setuju atau tidak setuju, nama peperangan pasti ada musuh, ya. Dalam peperangan itu cuma ada dua kemungkinan, menang atau. Tapi saya berdoa malam ini semua kita yang datang menghadapi perjuangan hidup ini, meskipun musuh ingin menghancurkan kehidupanmu, musuh ingin membinasakan kehidupanmu, musuh ingin menghancurkan keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu. Percaya Tuhan ada di pihak orang-orang mengalami pengurapan Roh Kudus. Pengurapan Roh Kudus itulah yang membuat saudara dan saya mengalami kemenangan, ya. Daud berkata dalam Mazmur 20 berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan. Kemenangan pada siapa? Kepada orang yang diurapinya. Makanya Bapak Ibu pentingnya pengurapan Roh Kudus, ya. Tanpa pengurapan Roh Kudus kita tidak punya tenaga, kita tidak punya kemampuan, kita tidak mempunyai kekuatan, kita tidak punya sesuatu yang bisa menghadapi serangan-serangan musuh, ya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yang paling mengerikan itu yang tidak kelihatan, saudara, ya. Itu ada serangan-serangan baik santet, mantra, pelet, tenung, ilmu jampi-jampi, ilmu nujum dan segala macam. Nah, kita ini saudara butuh yang namanya perlindungan Tuhan. Kita butuh yang namanya kemenangan dalam hidup ini. Dan saya percaya ketika engkau mengalami pengurapan Roh Kudus, Roh yang luar biasa ada di dalam diri saudara dan memberikan kekuatan, tenaga, kemampuan, memberikan saudara kuasa untuk menghadapi peperangan ini dan sudah bisa. Sejak engkau mengalami pengurapan Roh Kudus, engkau mendapatkan kemenangan. Katakan amin, ya. Dan ini lebih dahsyat menjelang kedatangan Tuhan. Pengurapan Roh Kudus mengubah kita semua menjadi serupa dengan gambaran. Gambaran siapa? Gambaran kemuliaan Allah. Jadi kita benar-benar akan dibuat Tuhan menjadi serupa dengan Dia, ya. Oke, dan ini dapat kita pelajari dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Besok pagi kita akan menyelesaikan Galatia pasal 3 dan besok malam kita akan tiba di Galatia pasal yang keempat, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan mari kita akan lihat dari ayat ini, Galatia 3 ayat 25 sampai 27, kita segera menemukan ada 3 kebenaran, ya. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa? Mengerti kemuliaan Allah dalam pengurapan Roh Kudus, ya. Karena ada begitu banyak sekali umat Tuhan di luar sana, mereka tidak mengerti kemuliaan Allah dalam pengurapan Roh Kudus. Tetapi di sini Bapak Ibu sekalian, di dalam pelayanan gereja CLC, saudara-saudara yang tekun mengikuti, ya, ibadah-ibadah ini, sudah diajarkan, sudah dilatih, sudah dipersiapkan sehingga akhirnya sudah mengerti tentang kemuliaan Allah dalam pengurapan Roh Kudus, ya. Saya berdoa supaya Bapak Ibu sekalian sebagai umat Tuhan mengerti, karena banyak umat Tuhan mereka masih belum mengerti tentang kemuliaan Allah dalam pengurapan Roh Kudus. Apakah dia Kristen? Iya, dia Kristen. Apakah dia di gereja? Benar, dia di gereja. Apakah dia ikut melayani? Dia ikut melayani. Tapi banyak dari mereka yang tidak mengerti kemuliaan Allah dalam pengurapan Roh Kudus. Nah, hari ini saudaraku, kita akan merenungkan tentang pengurapan Roh Kudus. Itu ada 3 tanda, ya, tanda dari orang-orang yang mengalami pengurapan Roh Kudus. Mari kita lihat siapakah dia, ya. Kita lihat yang pertama, dia adalah orang yang apa, saudaraku? Ini dia, ya. Dia adalah orang yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti sekarang waktunya. Kapan waktunya? Bilang sekarang waktunya. Jadi jangan tunda-tunda. Saudaraku, jangan undur-undur, jangan ulurkan waktu. Bilang sekarang waktunya. Amin. Sekarang waktunya apa? Iman pada Yesus itu. Wow. Sorry ya Bapak Ibu. Oke, selamat datang Pak Sianto Liminto sudah bersama kita, dan juga Ibu Andri Marantika. Haleluya. Kemarin dalam ibadah CLCC di Citraland, Bapak Ibu sekalian, ya, kita juga mengadakan kebaktian grand opening, karena itu kebaktian Tuhan kasih tempat buat kita di situ. Dan pemiliknya berkata kepada saya, silakan Pak John, pakai tempat saya kapan saja. Boleh.
Ya, istrinya juga bilang minggu depan juga boleh. Tapi nanti kita akan atur waktunya supaya bisa diatur karena kita rindu juga base camp kita di Pondok Chandra Indah. Kita akan adakan ya supaya bisa menjangkau wilayah sebelah timur dan tetap di wilayah sebelah barat kita bisa menjangkau semuanya ya. Karena tempat-tempat ini saya percaya bahwa Tuhan sudah berikan kepada kita semua ya. Tinggal bagaimana kita sama-sama saling untuk melengkapi ya, saling untuk bagaimana bisa memikirkan yang terbaik ya. Luar biasa teman-teman kita, jemaat-jemaat yang lama maupun yang baru, saling support ya, saling menopang, itu indah sekali. Dan kemarin memang benar-benar dalam acara kemarin itu saya percaya bahwa kuasa Tuhan ada di sana ya. Sejak 2 bulan lalu ketika kami adakan kebaktian di situ, dan ketika saya mendoakan beberapa saudara-saudara, Cifung juga ada di sana, dan waktu itu saya panggil pemiliknya dan saya doakan dia dan mereka diberkati, Bapak Ibu ya. Pemilik tempat itu mereka diberkati, ya, Ibu Yeti juga ya, waktu itu ada juga, dia jadi MC dan pemiliknya diberkati dan puji Tuhan ya. Tuhan menjamah hatinya dan oleh temannya yang akan menikah tanggal 19 akan datang ya, saudaraku. Telepon saya bilang, Pak, ini Pak Erwin mau bicara dengan Bapak. Dan pada waktu itu dia bilang, Pak John, saya ingin tempat saya ini Bapak pakai untuk adakan kebaktian. Dan saya meresponi, saya telepon teman-teman ya, saya telepon dan kita konferensi dan kita bicara, dan dia bilang silakan Bapak pakai aja, saya ini sudah siap tempat ini. Dan dia bilang Bapak nggak usah pikir macam-macam, kita sudah siapkan, dan itu memang dia punya nasar kepada Tuhan ya. Saudara, dan kemarin ketika saya mendoakan suami istri, saya bilang ya, orang-orang yang bernasar dengan Tuhan, ini kabar baik Bapak Ibu. Itu doa mereka paling cepat dijawab Tuhan ya. Doa mereka itu paling cepat dimudahkan ya, direstui, direspon oleh Tuhan. Contoh di Alkitab banyak sekali, ada Yakub bernasar, dibilang Tuhan kalau Engkau sertai aku dalam perjalananku dan aku tiba dengan selamat bisa bertemu dengan orang tuaku, maka aku akan mendirikan mezbah bagimu. Itu nasar, saudaraku. Dan akhirnya Tuhan jawab, saudaraku. Dia bisa sampai ke tempat tujuan meskipun menghadapi bahaya, ancaman, tapi akhirnya dia selamat ya. Sehingga dia tepati nasarnya, saudaraku. Ada juga Yeftah bernasar, Tuhan kalau Engkau sertai aku dalam peperangan dan aku menang, maka aku persembahkan yang terbaik. Ternyata itu benar, saudaraku. Jadi orang-orang yang bernasar dengan Tuhan, dengar baik Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu juga nggak tanggung-tanggung. Tuhan nggak eman-eman, saudaraku, ya, untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Nah, kemarin kita dengarkan kesaksian Bu Yeti, luar biasa ya. Nanti Bu Yeti berkenan juga bisa menyaksikan ini juga, supaya bisa meneguhkan kita semua, bahwa ternyata orang-orang yang ikut Tuhan itu nggak sia-sia, saudaraku. Orang yang punya komitmen dengan Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka ya, meskipun harus menghadapi perjuangan, menghadapi ya tantangan, rintangan, berbagai hal yang menyakitkan, berbagai hal yang menyedihkan, berbagai hal yang mengecewakan, tapi pada akhirnya Tuhan itu akan menyatakan kuasa dan kemuliaannya ya. Karena itu Bapak Ibu, ini yang saya ingin katakan, kalau engkau serius dengan Tuhan, Tuhan itu lebih serius lagi dengan dirimu ya. Nah, kenapa ada orang yang sepertinya doanya lama sekali dijawab Tuhan? Karena Bapak Ibu, dia belum punya kesungguhan hati dengan Tuhan. Dia masih biasa-biasa, masih ya saudaraku ya, masih kalau dia merasa belum waktunya, belum saatnya, sehingga apa yang terjadi? Tuhan pun begitu Bapak Ibu. Tapi kalau engkau serius dengan Tuhan, engkau lakukan apapun karena engkau punya komitmen dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Engkau lakukan itu, maka engkau akan lihat Bapak Ibu, keajaiban demi keajaiban ya. Sesuatu yang supra akan menakjubkan akan menghampiri dirimu. Nanti kita akan dengarkan kesaksian Bu Yeti. Sejak dia ikut ibadah Zoom ini, Bapak Ibu sekalian ya, dia merasakan bagaimana penyertaan Tuhan. Waktu mau disantet ya, disantet orang, saudaraku, itu benar-benar menegangkan sekali. Sehingga itu membuat dia sempat takut. Tapi puji Tuhan, akhirnya lewat doa itu, sehingga dia mengalami proteksi, ada perlindungan Tuhan, dan akhirnya Bapak Ibu, saudaraku ya, dia aman bersama dengan keluarganya sampai hari ini. Dan kemarin kami dengar dia bersaksi, Tuhan menyatakan kuasanya ya dalam kehidupannya, sehingga benar-benar dia bisa merasakan bagaimana
orang-orang yang serius dengan Tuhan itu dia mengalami keajaiban ya, pertolongan dari Tuhan. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, apakah Anda sudah siap untuk mengalami hadirat Tuhan, lawatan Tuhan malam ini? Yang percaya lambaikan tangan. Belum dengar kesaksian Bu Yeti ya. Yang pagi sudah dengar, tapi ada beberapa yang tidak dengar kemarin karena mungkin saudara tidak ikut kebaktian kemarin malam. Nanti Ibu Yeti bisa saksikan lagi. Oke, baik kita lanjut ya. Tadi sudah sampai di mana ini? Oke. Terima kasih, engkau sungguh baik. Yang pertama ya, oke, mari kita lihat. Ini dia, yang pertama ya. Haleluya. Oke dia, ini. Jadi tanda dari orang yang mengalami pengurapan Roh Kudus, tandanya apa? Mengerti, bilang mengerti. Ya, dia mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti. Haleluya. Ini dia ya. Dia mengerti sekarang bilang sekarang waktunya. Kapan waktunya? Bilang sekarang waktunya. Jangan tunda, Bapak Ibu. Tuhan taruh sesuatu di hatimu, jangan tunda. Jangan ulurkan waktunya, ya. Jangan eman-eman dengan Tuhan. Nanti, saudara, rezekimu juga nanti eman-eman akan datang, akan juga, saudaraku, tunda, ya. Jadi bilang sekarang waktunya iman kepada Yesus itu yang telah datang menyelamatkan hidupmu dari dosa, ya. Ini dia, dahsyat. Mari kita lihat Galatia pasal yang ketiga ayat 25. Galatia 3 ayat 25. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu, kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Amin. Nah, kemarin kita sudah bahas pengawasan penuntun, yaitu hukum Taurat itu sebagai penuntun kita kepada Yesus. Jadi orang-orang yang berada dalam hukum Taurat itu memang benar-benar dia dalam keadaan tertekan, dalam keadaan tidak nyaman, dalam keadaan dia sepertinya ketakutan, ya. Tapi orang-orang yang punya iman kepada Yesus, Bapak Ibu sekalian ya, dia itu akan mengalami kemenangan dalam hidupnya. Yang percaya bilang amin. Jadi ini yang pertama, saudaraku. Mengerti sekarang waktunya ya. Waktunya apa? Iman kepada Yesus telah datang. Amin. Sejak engkau beriman kepada Yesus, maka disitulah Yesus yang kepadanya engkau beriman akan menyelamatkan engkau dari dosa ya. Saudara yang kasih Tuhan, hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan saudara dari dosa. Hukum Taurat hanya sebagai penuntun saudara kepada Yesus. Dan hukum Taurat selalu ingatkan saudara dan saya, kamu udah berdosa, kamu udah bersalah, kamu udah berdosa, kamu udah bersalah. Gitu terus, Bapak Ibu. Ya, ibarat ini rambu-rambu. Kalau kita jalan, di jalan ada banyak rambu-rambu yang harus kita patuhi. Dan kalau kita tidak patuhi, nah kita akan kena konsekuensinya. Ya, berhadapan polisi ditilang, ya, saudaraku akan dikenakan denda dan sebagainya. Ya, nah itu dia. Jadi kita perlu mengerti apa, saudaraku? Bilang sekarang waktunya. Waktunya apa, saudaraku? Iman kepada Yesus itu yang telah menyelamatkan hidup saudara saya dari dosa. Ya, nanti kita akan menikmati perjamuan kudus. Imani, saat engkau pegang roti, engkau pegang anggur, itu saudara engkau sedang berhadapan dengan Yesus yang telah mati, yang mengorbankan dirinya selaku darah tertumpah untuk menyucikan, menyelamatkan kau dari dosa. Ya, oke, kita lihat yang kedua, tanda yang kedua dan yang mengalami pengurapan Roh Kudus. Ya, yang kedua setelah dia mengerti, ini dia. Yang kedua dia memahami. Memahami dengan apa, saudaraku? Dia memahami dengan benar. Karena di luar sana ada banyak orang memahami, tapi memahaminya tidak benar, alias keliru, ya, saudaraku. Nah, Tuhan mau hari ini kita memahami dengan benar bahwa sesungguhnya diri kita, saudara saya, dirinya adalah anak-anak Allah di hadapan Allah Bapa Sorgawi. Ya, kita akan lihat Galatia pasal 3 ayat 26. Buat Tanasya, baik bisa dibuka. Galatia 3:26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Jelas ya. Sebab kamu semua, bilang semua, ya, bukan sebagian, bukan hanya segelintir, saudaraku, bukan hanya tertentu, tetapi kamu semua. Nah, kamu semua adalah anak-anak Allah. Kapan kita menjadi anak-anak Allah? Saat engkau dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 1 ayat 12. Semua orang yang telah menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya.
Saudaraku, kita adalah anak-anak Allah. Karena apa? Karena iman di dalam Yesus Kristus. Memang secara fisik, secara jasmani, secara lahiriah kita ini anak-anak dari Bapa kita yang jasmani di bumi, ya. Tapi secara rohani, Bapak Ibu, sejak engkau dilahirkan baru, engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu, dan saat itu engkau diakui, apalagi engkau dibaptis, Bapak Ibu, engkau diakui sebagai anak-anak Bapa, ya, Bapa di sorga. Nah, sehingga kita dalam doa, kita memanggil Allah kita itu adalah Bapa, dan kita ini adalah anak. Jadi kalau Bapa dengan anak hubungannya dekat, ya, beda dengan ponakan dengan om, ya, atau ponakan dengan tante. Jadi itu hubungan tidak sedekat anak dengan Bapa. Jadi di saat engkau dalam persoalan, engkau pergumulan, mengalami persoalan apapun, ingat bahwa kita punya Bapa di sorga. Apa artinya Bapa di sorga? Dia melindungi anaknya, dia memelihara anaknya, dia tahu memperhatikan anak-anaknya, dia tahu bahwa saudara membutuhkan apa yang kau butuhkan di hari ini, dan Bapa yang baik itu menyediakan apa yang saudara perlukan. Amin ya Bapak Ibu. Di saat engkau sakit, engkau butuh kesembuhan, Bapa sediakan kesembuhan bagimu. Jadi engkau harus sadar, saya adalah anak-anak Allah, ya. Dulu kita anak bukan Bapak Ibu sekalian, ya. Dulu kita itu anak-anak penguasa yang lain. Kita mengikuti apa yang disuruh setan, apa yang disuruh iblis kita jalani. Tapi sejak kita terima Yesus, kita sadar, kita bertobat, kita mau ikut apa yang jadi kehendak Bapa kita di surga, ya. Oke, ini yang kedua, tanda dari orang yang mengalami pengurapan Roh Kudus. Kita lihat tanda yang ketiga dari orang yang mengalami pengurapan Roh Kudus, siapa dia? Yang ketiga, dia mengakui. Mengakuinya bagaimana? Dia mengakui pentingnya dirinya dibaptis, bilang dibaptis, ya. Dibaptis dalam Kristus. Nah, saudara-saudara ingat ada kata Kristus dalam bahasa Inggris Christ. Christ, Kristus yang adalah pengurapan Roh Kudus, memberi kemenangan. Memberi apa? Kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Amin, Bapak Ibu, ya. Nah, kita lihat dulu Galatia 3 ayat 27. Galatia 3 ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Amin. 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 Jadi orang yang dibaptis dalam Kristus, dia mengenakan apa? Mengenakan Kristus. Orang yang dibaptis dalam Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus, dia akan mengenakan pengurapan Roh Kudus, ya. Dan Tuhan sudah berikan kepada kita semua, Bapak Ibu. Kita punya ini selaku. Ini satu warisan sorgawi yang kita perlu jaga sama-sama, yang perlu kita rawat sama-sama, yang perlu kita pelihara sama-sama. Supaya apa? Jangan sampai pengurapan Roh Kudus meninggalkan kita. Saudara, apa yang terjadi dengan Saul? Ketika Saul diurapi Tuhan, dia tidak menjaga pengurapan itu karena dia tidak mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan. Dan saat itu Bapak, pengurapan itu diambil dari hidup Saul. Sehingga Saul, Bapak Ibu, akhirnya dirasuk oleh roh jahat. Sehingga hatinya benar-benar jahat sekali, ya. Dia ingin membunuh Daud yang adalah menantunya sendiri, saudaraku. Ini benar-benar orang yang, saudara, kalau kehilangan pengurapan Roh Kudus itu, dia dikuasai oleh roh jahat, dan roh jahat akan mengendalikan dia, dan dia ingin berbuat yang jahat, ya. Saudara, tapi kalau orang dipenuhi Roh Kudus, dia diurapi Roh Kudus, dia selalu ingin melakukan yang benar. Nah, itu bedanya di situ. Orang yang mengalami pengurapan Roh Kudus, dia selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau orang tidak mengalami pengurapan Roh Kudus, Bapak, dia pasti menyakiti hati Tuhan, mengecewakan hati Tuhan pun dia akan mengecewakan hati umat Tuhan. Ya, itu bedanya di situ, ya. Jadi saudara lihat hari ini perbedaan antara orang yang mengalami pengurapan Roh Kudus dan yang tidak mengalami pengurapan Roh Kudus itu berbeda. Buah-buah roh mereka itu beda sekali, ya. Buah-buah roh, sikap karakter mereka itu beda sekali. Saul diurapi, tapi karena dia tidak menjaga pengurapan itu, akhirnya Tuhan ambil pengurapan itu sehingga akhirnya Saul kehilangan sesuatu yang berarti. Apa itu? Kerajaannya Tuhan ambil dan Tuhan berikan kepada seorang yang berkenan.
seorang yang bernama Daud, dan Daud inilah orang yang rendah hati, saudaraku, ya. Hatinya selalu rindu akan Tuhan, hatinya ingin selalu ada dalam hadirat Tuhan. Dia selalu ingin untuk berjumpa dengan Tuhan. Lihat, orang yang mengalami pengurapan Roh Kudus, dia suka tinggal dalam hadirat Tuhan. Tapi orang-orang yang tidak mengalami pengurapan Roh Kudus, mereka itu rasanya tidak punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Hati mereka jauh dari Tuhan. Apakah betul dia Kristen? Dia Kristen, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Makanya dalam ibadah-ibadah dia tidak merasakan hadirat Roh Kudus, tidak merasakan pengurapan Roh Kudus. Kenapa? Karena hatinya jauh dari Tuhan. Tapi kalau orang mengalami pengurapan Roh Kudus, dia merasakan hadirat Tuhan. Wow, dahsyat Bapak Ibu ya. Itu benar-benar saudara, dia mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan. Karena saya melihat, saudara, saya mempelajari, ada banyak orang dia ibadah tapi tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga waktu datang dengan susah, pulang hatinya tambah susah. Datang pulang hatinya tambah lebih datang dengan keadaan pulang lebih buruk lagi. Tapi kalau engkau datang ibadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, kau beribadah karena kau cinta Tuhan, kau haus dan lapar karena firman. Firman akan mengubah kehidupanmu. Engkau yang susah dan sedih, tidak susah dan sedih lagi setelah engkau ketemu Yesus. Engkau yang takut putus asa, setelah ketemu Yesus dalam hadirat Tuhan, engkau tidak takut putus asa lagi. Kenapa? Ada sesuatu yang mengubah hidupmu. Amin, Bapak Ibu ya. Itulah orang-orang yang mengalami pengurapan Roh Kudus. Makanya Bapak Ibu, kita butuh yang namanya pengurapan Roh Kudus. Jadi pada saat pengurapan Roh Kudus sedang Tuhan curahkan di dalam pelayanan kita, cepat-cepat surah maju, surah nangkap itu. Supaya apa? Ketika engkau datang ibadah, dalam ibadah-ibadah engkau berjumpa dengan Tuhan, sesuatu yang berbeda engkau akan dapatkan ya. Nanti kita akan dengarkan kesaksian ibu kita, Ibu Yeti. Oke, kita lihat lalu begitu. Kalau gitu apa hasilnya, Pak? Yang kita akan lihat. Yang pertama, hasil dari orang yang mengalami pengurapan Roh Kudus, Anda perhatikan ini ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia bebas ya, dan tidak berada lagi di bawah pengawasan. Pengawasan siapa? Pengawasan penuntun hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu yang mengawasi dia. Jadi gerak-gerik dia ini diawasi terus. Jadi dia nggak bebas. Tapi sejak dia mengalami pengurapan Roh Kudus, wow, dia jadi orang-orang yang bebas ya. Bebas bukan berarti liar, tapi bebas itu terpimpin, saudaraku, di dalam tuntunan Roh Kudus. Itu maksudnya. Mari kita lihat ya, Galatia 3 ayat yang ke-25. Galatia 3 ayat 25. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Amin. Amin. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Berarti kita berada di dalam siapa? Di dalam, saudaraku, pengurapan Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu. Pengurapan Roh Kudus itu yang membuat engkau dalam keadaan berkemenangan. Jadi engkau tidak tertuduh, engkau tidak diliputi dengan perasaan-perasaan bersalah, kamu berdosa, kamu dalam keadaan begini-begini. Tidak lagi, Bapak Ibu. Engkau benar-benar sudah dibebaskan Tuhan. Makanya pengurapan Roh Kudus itu memerdekakan kita semua. Katakan amin ya. Oke, kita akan lihat yang kedua. Ini dahsyat ya. Hasil yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Wow, ini keren. Dia adalah orang merdeka. Katakan merdeka. Amin. Merdeka karena apa? Karena iman di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Setan bilang penyakitmu gak bisa disembuhkan. Tapi karena pengurapan Roh Kudus bekerja, aku berkata tidak, oleh bilur Yesus aku disembuhkan. Nah, itu orang merdeka. Amin. Setan berkata kamu gak mungkin bisa jadi orang sukses. Kamu sudah gagal. Kamu tidak punya masa depan. Karena pengurapan Roh Kudus membuat engkau dapat berkata, aku punya masa depan penuh harapan. Amin ya. Haleluya. Mari kita lihat Galatia 3 ayat 26. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Karena iman di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus. Kristus artinya yang diurapi. Yesus aja diurapi. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Kita juga butuh diurapi, saudaraku. Supaya apa? Pengurap membawa kita berkemenangan, ya. Yesus menang atas segala macam tipuan setan. Dia menang atas segala sesuatu. Sehingga dia berkata di atas kayu salib, has finished.
sudah selesai. Wow, luar biasa. Orang-orang yang mengalami pengurapan Roh Kudus, mereka akan all out, mereka akan melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik sampai mereka menyelesaikannya. Ya, tidak dengan setengah hati, tidak dengan separuh-separuh. Nanggung Bapak Ibu, mereka akan all out dengan Tuhan sampai selesai. Apapun yang terjadi, tidak ada yang bisa menghambat perjalanan saudara dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa menghentikan langkah-langkahmu dengan Tuhan. Sekali engkau cinta Yesus, tetap engkau cinta Yesus sampai selama-lamanya. Ya, orang tidak beribadah, engkau tetap beribadah. Orang tidak setia, engkau tetap setia. Orang tidak taat, engkau tetap taat. Orang tidak melayani, engkau tetap melayani. Nah, itu orang-orang yang sadar ada pengurapan dalam dirinya, pengurapan Roh Kudus sehingga dia bisa melakukan pekerjaan Tuhan sampai selesai. Bilang amin ya. Dan kita lihat yang ketiga, yang terakhir, dan kita akan masuk perjamuan kudus ya. Kita lihat bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Taat pada Tuhan ini artinya dia mengalami pengurapan Roh Kudus ya. Dia mengenakan Kristus ya. Ingat Kristus ya. Yang adalah pengurapan itu membawa kemenangan. Katakan, membawa kemenangan. Waktu engkau menghadapi sakit penyakit, Tuhan membawa engkau mengalami kemenangan atas sakit penyakit, atas persoalan hidupmu, atas semua penderitaan, kesesakan, ketakutan, segala hal yang menyakitkan. Engkau menang atas segalanya. Amin. Mari kita lihat ya, Galatia 3 ayat 27. Galatia 3 ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Amin. Amin. Telah mengenakan Kristus yang artinya diurapi. Wow. Orang-orang diurapi itu Bapak Ibu, mereka tidak akan dikalahkan lagi. Kenapa? Karena pengurapan bekerja dalam diri mereka dan mereka tahu mereka akan tampil sebagai seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Katakan amin ya. Dan Yesus adalah kemenangan kita yang memberikan teladan bahwa kita semua mengalami kemenangan di dalam Yesus. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa sebentar dan kita pegang roti dan anggur ya di tangan kanan kita. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Tidak ada kemenangan tanpa salib, saudaraku ya. Di balik salib itulah, salib bicara pergumulan, penderitaan, bicara tentang bagaimana engkau harus melewati kesengsaraan, mengalami masa-masa sulit, masa-masa suka. Tapi ingat Bapak Ibu ya, tidak ada kemuliaan tanpa salib. Justru di salib itulah Yesus Tuhan telah menyelesaikan segalanya. Dan dia berkata, sudah selesai ya. Dia selesaikan segala penyakitmu, dosa-dosamu. Haleluya. Mari Bapak Ibu pegang roti di tangan kanan saudara dan imani bersama dengan saya ya. Haleluya. Bukankah roti yang kita pegang di tangan kanan kita, yang kita imani malam hari ini, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan, saudaraku. Haleluya. Mari pegang anggur di tangan kanan saudara-saudara sekalian dan angkat tinggi-tinggi melebihi kepala saudara. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Kita akan berdoa ya bersama-sama malam ini. Dan tadi siapa yang saya minta berdoa setelah Tuhan? Lukas ya? Pak Lukas. Mari kita satukan hati kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Buat firman-Mu yang Kau taburkan pada malam hari ini buat kami sebagai orang-orang percaya kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami benar-benar dalam pribadi lepas pribadi kami bisa melihat kemuliaan Allah ada di tengah-tengah kehidupan kita. Nyatakan kebesaran-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu melalui pengajaran firman-Mu ini Tuhan. Roh Kudus terus memimpin kami, Roh Kudus-Mu terus mengubahkan kehidupan kami untuk dapat mengerti, mempunyai rasa iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Bahkan lebih dari itu kami belajar untuk dapat memahami akan kebenaran-kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan lebih dari itu kami mau mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristuslah, Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang ada di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, penuhi hati kami, penuhi pikiran kami, penuhi dalam kehidupan kami, untuk kami benar-benar untuk memahami akan
isi kebenaran firman-Mu bagi kami ya Tuhan. Melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ini pun juga ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, bahwa kami mengimani, yakin, percaya bahwa tubuh-Mu ada benar-benar makanan dan darah-Mu itu ada benar-benar minuman. Kami sudah ada hidup bersekutu dengan-Mu. Engkau tinggal di dalam kami, kami pun tinggal di dalam Engkau. Engkau hidup di dalam kami, kami pun mau hidup di dalam Engkau selamanya, selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Pastor Bunan yang begitu setia memberkati kami melalui setiap pengajaran-pengajaran firman-Mu yang baru buat kami ya Tuhan, agar kami semua jemaat-jemaat gereja CLCC ini sama-sama bertumbuh di dalam keimanan kerohanian kami, lebih hari lebih menjadi ciptaan-Mu yang baru. Cara pola pikir kami, cara pola bersikap kami, cara pola berkata kami pun kami ubah ciptaan-Mu yang baru Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa, hamba-Mu Pastor John Sambunan diberikan umur panjang, kesehatan, kesegaran, kekuatan hari lepas hari dan depannya ya Tuhan. Demikian pun juga ditambah-tambahkan hikmat-hikmat-Mu yang baru dicurahkan atas hamba-Mu Pastor John dan diaplikasikan kepada kami semua jemaat-jemaat-Mu gereja CLCC ini ya Tuhan, agar kami semuanya dapat bertumbuh berbuah di dalam keimanan rohani. Kami menjadi saksi-saksi suratan-suratan Kristus yang terbuka di dalam kehidupan kami dimanapun Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur kami sekali lagi buat firman-Mu dan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Terpujilah Kau selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo ya, yang sudah menaikkan doa setelah firman Tuhan disampaikan. Oke, kembali kepada host kita malam ini, Ibu Yeti Sulistiarini. Nanti setelah doa profetik dan pengumuman, Ibu Yeti boleh bersaksi ya. Kita akan dengarkan kesaksian Bu Yeti. Terima kasih Pak John. Ini doa profetik dulu. Ya, doa profetik dulu dan pengumuman ya, baru nanti Bu Yeti kesaksian. Ya. Ya. Doa profetik dulu. Siap. Terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di Gereja CLCC di malam hari ini. Saatnya doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu Lince. Dipersilakan Ibu Lince. Ya, makasih. Jadi, shalom semuanya. Shalom Bu Lince. Saya akan menaikkan doa profetik. Nanti kita sama-sama aminkan dengan I receive. Yes. Doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini. Yes. Dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Yes. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive.
Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat. Kurang naik, Pak. Oke. Kurang naik. Ya. Ya. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Yes. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Lince Rompas dari kota Sidoarjo, Surabaya Selatan. Tuhan berkati Ibu Lince. Sama-sama, terima kasih. Amin. Terima kasih Ibu Lince yang sudah menaikkan doa profetik. Dan sekarang pengumuman disampaikan oleh Ibu Ong Gyokim dari Sidoarjo. Dipersilakan Ibu Ong Gyokim. Ya, selamat malam Bu Eti. Terima kasih waktunya sudah diberikan buat saya. Shalom Pastor John. Shalom Bapak Ibu. Selamat malam. Saya akan membawakan pengumuman info gereja CKI CLCC. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13.00 WIB, pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkanlah kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan ibadah CLCC pada hari Sabtu 26 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB bertempat Resto Place 88 Citraland dekat Walk Citraland Surabaya Barat. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiawati di 085964277805. Selanjutnya spesial Happy Birthday bulan Oktober 2024 tanggal 19 bulan 10 2024 Ibu Linda Effendi Sidoarjo. Tanggal 19 bulan 10 2024 hari ulang tahunnya pernikahan Bapak Yohan Halim dan Ibu Debbie Surabaya. Tanggal 20 bulan 10 2024 Ibu Lea Siwalete SH Surabaya. Tanggal 20 bulan 10 2024 Saudara Gasa Sutela Surabaya. Tanggal 25 bulan 10 2024 Ibu Maria Yermia Sidoarjo. Persembahan kita ini dapat ditransfer di nomor rekening BCA 0331268401 atas nama Marius Yohanes. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih
Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Ong Gyo Kim dari Kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Ong Gyo Kim. Amin. Terima kasih Pak John, sama-sama. Amin. Ya, akan dengarkan kesaksian Yeti sehingga bisa menguatkan teman-teman kita ya di malam itu. Tuhan berkati Ibu Ong Gyo Kim. Haleluya. Ya, Mike, ya silakan Betty. Terima kasih Bu Ong Gyokin yang sudah menyampaikan Sama-sama. pengumuman di malam hari ini, dan juga terima kasih Ibu Atanasia yang sudah untuk berdoa, juga untuk Ibu Lince yang sudah menaikkan doa profetik. Bapak Ibu semua yang terkasih, saat ini saya kesaksian Pak John. Ya, Sudah silakan Bu, ya. Oke, silakan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ini kesaksian yang sudah ketiga kalinya. Mudah-mudahan nggak bosen-bosennya. Bapak Ibu semua yang terkasih, inilah kesaksian saya bahwa kemarin sebelumnya itu saya ke Jakarta untuk membersihkan nama dulu. Setelah itu barulah, karena orang yang saya percaya sangat baik, ternyata dia adalah orang yang kurang baik dan suka berkoar-koar, menjelekkan saya. Tapi Tuhan tidak berdiam diri. Saya dikasih berkat berlimpah-limpah. Karena saya mengantarkan teman yang saat itu untuk pendanaan, dan disitulah saya diterima dengan baik oleh direksinya. Saya udah berhari-hari, akhirnya saya diangkat menjadi humas, apalagi itu humas kantor besar, kantor batu bara, nikel, dan juga tambang emas. Sekalian itu ada untuk penerbangan untuk dari namanya Ageng Papua, khusus untuk daerah wilayah timur. Bapak Ibu, saya istilahnya kalau orang Muslim itu saya tersakiti, tapi Tuhan menaikkan doa-doa saya, dan saya diberikan sebagai humas. Itu tidak gampang Bapak Ibu, karena apa? Saya itu nggak punya S1, S2, S3, nggak punya. Tapi saya diangkat menjadi humas di kantor yang besar banget. Disitulah saya bersyukur. Sementara orang telah menyakiti saya dan menjelek-jelekan saya, tapi di satu sisi Tuhan menaikkan derajat saya lebih tinggi lagi. Itu karena doa Bapak Ibu semua, doa dari Bapak Pendeta, dan saya rajin untuk mengikuti Zoom. Karena doa mengalahkan segala-galanya. Itulah Bapak Ibu, jangan tinggalkan doa. Yang meninggalkan doa itu pasti sudah ketahuan sebelum tereliminasi pun sudah kelihatan. Oh, orang ini meninggalkan Zoom. Oh, orang ini enggak pernah doa. Orang ini bohong. Bilangnya meeting tapi tidak meeting. Bilangnya meeting, enggak ikut Zoom. Ternyata itu bohong, tapi Tuhan tahu Bapak Ibu. Itu akhirnya kena pada dirinya sendiri. Ya. Bapak Ibu semua yang terkasih, inilah kekuatan doa.
doa saya diangkat ini berkat Bapak Ibu semuanya. Itulah kesaksian saya, Pak John. Saya bersyukur dan senang banget. Saya bukan apa-apa. Tapi kok saya diangkat menjadi humas di perusahaan yang besar itu loh. Saya kadang gak habis pikir gitu. Itu karena kebaikan Tuhan. Itulah, terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih. Ini adalah upah dari Tuhan yang saya disakiti sama seseorang yang nggak tahu berterima kasih. Itu. Terima kasih Bapak John. Ya, Bu Yeti, apa yang Bu Yeti rasakan waktu Ibu ikut Zoom pada waktu itu ya? Ibu di siang hari ya, ikut Zoom pada waktu ibadah doa mujizat tertuncang. Ibu rasakan apa yang paling berkesan? Saya waktu itu ikut Zoom di siang hari. Di siang hari itu Pak John selalu mengucapkan, Bu Yeti nanti akan doa-doa Bu Yeti akan terkabulkan. Bu Yeti akan terima mujizat. Bu Yeti akan mendapatkan yang tidak tidak disangka atau di luar pikiran saya gitu Pak John. Bu Yeti itu akan menerima mujizat. Itu Pak John itu terus saya nangis Pak John. Pak John waktu doa saya nangis. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Ternyata besoknya Pak John, besoknya saya sama Big Boss nomor 1 langsung diucapin, besok Bu Yeti jadi humasnya di kantor sini. Saya itu langsung terperangah itu karena apa mungkin gitu. Tapi ini nyata gitu Pak John. Karena ini perusahaan besar. Itu nyata. Itu padahal barusan saya itu nagih orang yang satu kasur sama saya. Katanya besok itu. Ya Pak John. Tapi ternyata dia itu mulutnya iblis. Saya bilang iblis. Tapi saya dapat imbalan dari Tuhan lebih baik lagi. Utang nggak dibayar nggak masalah. Itu urusannya sama Tuhan. Yang penting saya mendapatkan berkat. Karena waktu itu Pak John mendoakan saya. Besoknya saya dapat imbalan itu Pak John. Itu. Terima kasih Pak John. Terima kasih banyak doa-doanya Bapak Ibu semua yang terkasih. Terima kasih Pak Lukas. Ini kalau misalkan loh, ini saya melihat itu, aduh benar-benar bersyukur dan ucap terima kasih itu waktu Pak John memberikan itu saya bersyukur. Pak John mendoakan saya, Bu Yeti akan terangkat, Bu Yeti akan mendapatkan mujizat. Itu Pak John, itu karena doa-doa Pak John dan Bapak Ibu semua yang terkasih. Saya ini apa? Saya itu hanya SMA. Kok bisa diangkat di perusahaan yang besar menjadi humas? Itu saja. Itu terima kasih Pak John, doanya udah gitu aja. Orang yang sudah menyakiti saya biarlah. Yang penting saya sudah mendapatkan upah dari Tuhan lebih besar lagi. Terima kasih. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Jadi tidak ada kemuliaan tanpa salib. Salib bicara penderitaan, kesengsaraan ya, bayar harga, saudaraku. Bagaimana mematikan keinginan-keinginan daging, keinginan duniawi. Tapi di balik itu salib ada kemuliaan Allah ya. Jadi tema kita sepanjang tahun ini adalah kemuliaan Allah. Jadi benar-benar saya berdoa, bukan cuma Ibu Yeti yang melihat kemuliaan Allah, kita semua akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Yang percaya lambaikan tangan, berapa banyak saudara siap lihat kemuliaan Allah?
Amin. Ya, jangan takut kalau ada masalah, persoalan, pergumulan, tetap percaya. Justru lewat masalah, persoalan, pergumulan, surah dibawa lebih dekat, gandoli Gusti ya. Saat engkau datang pada Tuhan, engkau lihat akan kemuliaan Allah nyatakan. Amin. Praise the Lord. Ya, oke. Kita akan menyelesaikannya ibadah kita malam ini. Kalau Ibu Atanasia juga mau cerita juga pasti ya. Ternyata dia juga dapat sesuatu yang surprise ya. Luar biasa. Ibu Atanasia, apa mau bersaksi tentang apa yang Tuhan telah perbuat bagimu? Puji Tuhan ya. Dia menempati sebuah rumah yang Tuhan kasih buat dia. Amin. Ya, nanti aja ini udah malam kan Bapak Ibu. Oke. Baik, kita akan dengarkan ya untuk berikutnya. Haleluya. Kita akan pujikan pujian ini saudaraku sebagai pujian penutup ya. Haleluya. Siapa hari ini ada pergumulan, silakan Bapak Ibu bisa open mic dan bisa menyampaikan, dan kita akan berdoa malam hari ini ya buat Bapak Ibu saudara sekalian yang punya pergumulan masalah sakit penyakit. Ya, Pak Frans Angki. Ya, untuk kesehatan saya Pak John dan pergumulan untuk adik saya. Terima kasih Pak John. Pak Benjamin Thomas ya. Ya Pak John, yang keluar Pak John. Baiklah Pak Frans Angki, kita akan doakan ya. Oke, saudara sekalian, mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita, kedua tangan kita, dan kita mau bersyukur atas kasih anugerah Tuhan. Jangan takut ya, kalau Tuhan mendengarkan doa Ibu Yeti, Tuhan juga mendengarkan doa kita semua ya. Haleluya, jangan susah, jangan takut, jangan sedih. Tuhan punya cara memberkati saudara. Kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada yang bisa menutup pintu itu. Kalau Tuhan buka doa, tidak ada yang bisa menghambat ya. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu dan kita pujikan. Haleluya. Mari sembahkan di tempat ini, hanya Dia yang layak dipuji. Kau Raja datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan. Lebih dahsyat lagi. Kemuliaan bagi Tuhan. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan. Let's go. Jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan. Katakan hidupku, keluargaku, seluruh bumi, seluruh bumi penuh kemuliaan. Pekerjaanku, gerejaku, pelayananku, nyatakan seluruh bumi penuh kemuliaan. Shout to the Lord. Somebody get your praise on in this place. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Di tanganmu ada kuasa Tuhan. Di hati pikiranmu ada kuasa Tuhan. Dalam nama
Yesus. Pak Frans Angki, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat, jadilah engkau pulih. Bersama istri dan anak-anak cucu semua disembuhkan, dipulihkan. Pekerjaanmu akan dilancarkan Tuhan. Jangan takut. Tuhan buat segalanya indah pada waktunya. Dalam nama Yesus. Ibu Atanasya, Ibu Ong Gyokim, Pak Wongtir, Pak Lukas, Ibu Lince, Ibu Lydia Eka, Alin, Pak Sianto, dalam nama Yesus, Ibu Marta, semua yang hadir malam ini, kuasa Tuhan turun atasmu. Dalam nama Yesus, aku percaya akan ada terobosan-terobosan dalam keuanganmu, dalam ekonomimu, dalam bisnismu, dalam karirmu, dalam pekerjaanmu. Engkau akan lihat kemuliaan Allah akan dinyatakan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, ini saatnya engkau akan melihat kuasa Tuhan akan tercurah dan dicurahkan atas kehidupanmu. Hari-hari kesedihan, hari-hari kesukaranmu sudah berakhir. Dan sesuatu yang baru sedang datang menghampiri dirimu. Terima sekarang dengan iman. Dalam nama Yesus, mujizat ajaib yang belum pernah kau lihat dengan mata, yang belum pernah kau dengar dengan telinga, yang belum pernah kau pikirkan, yang belum pernah timbul dalam hatimu. Tuhan sudah sediakan bagimu. Dalam nama Yesus, bahkan mujizat keuangan yang belum pernah kau lihat, engkau akan lihat itu. Ekonomi, keuangan ekonomi, engkau akan lihat itu dalam nama Yesus. Tuhan akan melipat gandakan dalam kehidupanmu. Semua orang tua yang hadir pada malam ini, imani sama dengan saya. Anak cucumu, keluargamu, keturunanmu akan terjamin hidupnya. Karena Tuhan sudah berjanji orang-orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya perkasa di bumi dan tidak akan pernah meminta-minta roti. Dalam nama Yesus, orang yang takut akan Tuhan akan diberkati. Engkau punya masa depan penuh harapan dan pengharapan pada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah keuanganmu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah ekonomimu, karirmu, bisnismu, semua diberkati Tuhan. Bahkan diberkatilah pelayananmu. Tuhan berkati kebaktian besok pagi, kebaktian besok siang, kebaktian besok malam, anak-anakmu yang hadir. Kami percaya mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka pulang bawa mujizat, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa kemenangan, pulang berberkat yang melimpah. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima kemenangan, terima pertolongan. Sama-sama kita katakan. Amin. Kasih Bapak Amin. Toto. Kuanto, Tuhan berkati ya. Terima kasih Pastor John doanya. Terima kasih. Ya, sama-sama Kuanto. Bu Terima kasih Pak John. Terima kasih. Pak Frans Angki, sama-sama Bu Lince. Salam buat Doni ya. Terima kasih semuanya. Amin. Alin semuanya. Tuhan berkati ya. Sampai jumpa lagi. Semangat Pak Frans Angki, Pak Lukas. Pak Lukas sehat itu. Ya, Kanto, salam ya buat semuanya. Selamat malam. Semangat teman-teman. Bu Marta, Tuhan berkati Bu Marta. Selamat beristirahat ya. Bu Lydia Eka, semuanya salam. Sampai ketemu lagi. God bless you. Bye bye. Ya, Bu Lince, sampai jumpa Bu. Oh, selamat istirahat semua ya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih, Pak Frans. Sama-sama, Pak Anto. Ya. Ya, Tuhan berkati Pak Frans. Tuhan berkati Pak Benjamin Thomas juga ya. Amin. Salam buat beliau. Ya, Tuhan berkati. Salam buat keluarga. Amin. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih, Bu Ong. Semangat ya. Tetap terus lakukan doa ya. Oke. Ya. Bye-bye. Amin.